Baik, saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kali ini kita membahas tentang kronologi pelajar di Pacitan tewas minum kopi sianida diracuni tetangganya dan motifnya karena sakit hati. Nasib pilu menimpa pelajar berinisial MR, tewas setelah meminum kopi dicampur racun sianida di Desa Sudimoro, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, di mana peristiwa ini bermula saat korban MR meminum kopi dibuat ayahnya ketika hendak berangkat sekolah, saudara-saudara. Itu pada Jumat tanggal 5 bulan 1 2024. Korban ambruk dan mengeluarkan cairan bening dari mulutnya, kemudian meninggal dunia. Nah, lalu keluarga curiga atas kematian korban dan melaporkan ke kepolisian. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan pengangkatan jenazah korban dari pemakaman untuk dilakukan otopsi, disitulah terungkap pelaku pembunuhan ialah tetangganya sendiri, di mana pelaku ditetapkan tersangka bernama Ayu Vindi yang diduga sengaja menuangkan racun sianida ke kopi yang diminum pelajar tersebut. Lalu Kapolres Pacitan AKBP Agung Nugroho mengatakan dalam rilis ungkap kasus di Polres Pacitan Kamis tanggal 1 bulan 2 2024 mengatakan, setelah anggota Satreskrim Polres Pacitan melakukan pemeriksaan secara mendetail, mulai pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, dan ekshumasi, ditetapkan satu tersangka yakni berinisial AF. Nah, dalam penetapan tersangka tersebut, setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan, hingga pembongkaran makam dan otopsi jenazah korban. Setelah hasil laboratorium forensik keluar, disitulah diketahui bahwa MR tewas akibat diracun dari dasar tersebut, mengarah ke tersangka AF tadi sebagai pelaku, saudara-saudara. Nah, lalu Agung Nugroho juga mengatakan, setelah dilakukan ekshumasi dan hasil laboratorium forensik keluar, korban meninggal dunia akibat racun sianida. Lalu tersangka mengaku membeli racun itu dari aplikasi jual beli online, saudara-saudara. Hal ini karena racun tersebut dijual bebas untuk kepentingan pembasmi hama pertanian Nah, bukti tersebut diketahui sesuai jejak transaksi dari ponsel tersangka yang pemeriksaannya dilakukan di laboratorium forensik Polda Jatim. Dan sesuai dengan barang bukti berupa cetak layar transaksi telepon seluler milik tersangka. Tersangka membeli potasium serbuk itu di aplikasi resmi jual beli seharga 17.290-an dan nilai total yang dibayar pelaku sebesar Rp34.790. Di bukti transaksi juga tertera bahwa tersangka melakukan pembayaran pembelian pada 30 Desember 2022. Wah, ini sudah lama saudara-saudara. Kemudian pesanan diterima pada tanggal yang sama. Nah, untuk selanjutnya, transaksi dinyatakan selesai pada 31 Desember 2022. Lalu Agung Nugroho mengatakan lagi, sianida dibeli dari aplikasi jual beli online itu sesuai jejak digital dari handphone tersangka yang kita periksa. Pemeriksaan ke laboratorium forensik Polda Jatim. Sebelum kejadian, saudara-saudara, keluarga korban melaporkan tersangka ke polisi karena terbukti mencuri kartu ATM serta uang senilai 32 juta milik ibu kandung korban. Sehingga muncul niat tersangka mencelakai keluarga korban dengan memasukkan racun sianida. Nah, atas perbuatan tersangka,
Tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam pasal 340 subsidiar 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati. Iya. Ini sungguh tega ya saudara-saudara, sudah mencuri uang dan membunuh juga ya. Ini juga dibelinya dari aplikasi jual beli online. Ya, semoga ini pelajaran untuk kedepannya, saudara-saudara. Dimana ini kan bebas diperjualbelikan, bukan berarti bebas untuk dipergunakan ke hal-hal yang negatif, bukan ya. Di sini juga dikatakan, saudara, korban yang hendak berangkat sekolah saat itu meminum kopi tersebut hingga akhirnya meninggal dunia. Tersangka juga mengaku terinspirasi dari kasus cyanida sebelumnya yang mencuat di Indonesia. Iya, kasus Jessica maksudnya ya. Dalam pemeriksaan polisi menemukan juga bahwa tersangka pernah mencari informasi tentang cara melakukan pembunuhan berencana dengan menggunakan cyanida melalui riwayat penelusuran di handphonenya. Wah. Nah, lalu ini yang uniknya saudara-saudara, tersangka juga katanya mengaku kepada petugas bahwa Muhammad Rizky Saputra meninggal karena racun cyanida. Racun cyanida yang dibelinya secara online. Tindakan tersebut dilakukan karena tersangka merasa kesal terhadap keluarga korban yang sebelumnya melaporkannya ke polisi terkait pencurian ATM dan uang ibu korban senilai 30 juta. Ya, motif sakit hati ya saudara-saudara. Dengan niat jahat, tersangka menuangkan cyanida ke dalam kopi yang dibuat oleh ayah korban yang bernama Tuari untuk menghambat laporan tersebut. Iya, baik saudara-saudara, sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton video ini, yang sudah singgah dan selalu support aku di channel ini. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.